Assalamualaikum teman-teman. Pada minggu ke-7 ini masih berlanjut mengamati pertumbuhan tanaman pakcoy serta mengidentifikasi apakah ada kehadiran OPT pada tanaman tersebut. Setelah melakukan pengamatan, ternyata saya menemukan adanya kehadiran OPT. Untuk itu saya akan menjelaskan jenis OPT apa saja yang telah menyerang tanaman pakcoy. Yang pertama ada penyakit hawar. Pada tanaman pakcoy biasanya disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri yang menyerang daun. Penyakit ini dapat menurunkan kualitas dan hasil panen secara signifikan jika tidak ditangani dengan baik. Gejala penyakit hawar pada pakcoy yaitu bercak pada daun berwarna kuning coklat hingga hitam, seringkali meluas dan menyebabkan kematian jaringan daun. Ujung daun dan bagian yang terinfeksi menjadi kering dan rapuh. Penyakit menyebar dengan cepat pada kondisi lembab dan basah, terutama pada musim hujan. Kadang terlihat lapisan putih, abu-abu atau kehitaman pada permukaan daun yang terinfeksi. Cara pengendalian penyakit hawar pada tanaman pakcoy yaitu dengan larutan bawang putih yang memiliki sifat anti jamur dan antibakteri. Pangkas daun yang terinfeksi segera setelah terlihat. Berikan pupuk seimbang terutama yang kaya fosfor dan kalium untuk meningkatkan daya tahan tanaman. Yang kedua ada hama belalang hijau, salah satu hama penting yang menyerang tanaman pakcoy. Hama ini memakan daun hingga mengurangi luas daun yang efektif untuk fotosintesis. Serangan berat dapat menyebabkan kerusakan parah sehingga tanaman tidak bisa dipanen. Gejala serangan hama belalang hijau pada tanaman pakcoy yaitu daun pakcoy terlihat rusak dengan lubang-lubang besar atau tepi daun yang terkoyak. Belalang memakan daun secara acak menyebabkan kerusakan yang tersebar di seluruh tanaman. Jika serangan parah, tanaman akan sulit tumbuh optimal karena sebagian besar daun dimakan. Belalang hijau biasanya terlihat langsung di permukaan tanaman, terutama di pagi atau sore hari. Cara pengendaliannya yaitu dengan pastikan tanaman mendapat nutrisi yang cukup untuk mempercepat regenerasi daun yang rusak. Lakukan inspeksi rutin untuk mendeteksi serangan sejak dini. Yang keempat ada kekurangan air atau stres hidrasi pada tanaman pakcoy yang dapat menyebabkan berbagai gejala yang menunjukkan bahwa tanaman tidak mendapatkan cukup air untuk mendukung pertumbuhannya. Meskipun pakcoy termasuk tanaman yang relatif tahan terhadap kekeringan, stres hidrasi yang berlangsung lama dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Gejala kekurangan air pada tanaman pakcoy. Daun pakcoy akan tampak layu terutama pada siang hari atau saat cuaca panas. Meskipun warnanya masih hijau, ini adalah respon pertama tanaman untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Cara mengatasi stres hidrasi pada tanaman pakcoy yaitu dengan penyiraman yang tepat, perbaikan drainase tanah, pemberian mulsa, peningkatan kelembaban lingkungan, penyiraman pagi atau sore. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.